Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5, bab pertama, pembelajaran ke-7, yaitu tentang perkalian pecahan. Untuk melakukan perkalian pecahan, dapat kalian lakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi perhatikan di sini contoh yang Pak Dwi berikan ya. Jadi kalau misalkan Pak Dwi punya pecahan A per B, kemudian dikali pecahan C per D, maka tinggal kita kalikan saja pembilang, kita kali pembilang, penyebut kita kali dengan penyebut, sehingga tinggal kita kalikan ya, jadi A kali C per B kali D. Jadi seperti itu. Jadi pada perkalian pecahan itu tidak perlu kita harus menyamakan penyebut seperti penjumlahan dan pengurangan pecahan yang kemarin gitu ya. Jadi Pak Dwi ulangi kembali, untuk mengalihkan pecahan maka dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Nah, sekarang perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan agar kalian memahami apa yang Pak Dwi jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Kita bahas untuk soal yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi 3 dikali 1 per 2 atau 3 dikali setengah. Nah, penyelesaiannya jadi 3 dikali 1 per 2 atau setengah. 3 ini ya, perhatikan angka 3 di sini itu sama saja dengan 3 per 1 gitu ya. Jadi misalkan kalau di sini 10 ya podo karo 10 per 1. Kalau ini 5 ya 5 per 1 gitu ya. Kita ubah terlebih dahulu menjadi seperti ini. Jadi 3 per 1 kemudian dikali 1 per 2. Kemudian sesuai konsep perkalian yang tadi yang Pak Dwi jelaskan, bahwa cara mengalihkannya yaitu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, sehingga di sini nanti 3 dikali dengan 1 kemudian 1 dikali 2. Nah, 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, kemudian 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian perhatikan di sini bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya tinggal kita bagi, jadi 3 dibagi 2 dapat berapa, sisa berapa. Jadi dapatnya adalah 1, sisanya 1 per 2. Sehingga hasil perkalian dari 3 kali setengah itu adalah 1/2. Lanjut sekarang untuk penyelesaian nomor 2. Pecahan 5 per 6 dikali 3 per 4. Oke. Berarti di sini tinggal kita langsung kalikan aja. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 dikali 3 itu hasilnya adalah 15, kemudian 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. Jadi seperti ini kita kalikan sehingga kita peroleh 15 per 24. Nah, pecahan 15 per 24 ini bisa kita sederhanakan ya dengan cara kita bagi. Jadi pembilang kita bagi 3, penyebut dibagi dengan 3, sehingga kita peroleh 15 dibagi 3 itu 5, kemudian 24 dibagi 3 itu adalah 8, sehingga kita peroleh pecahan 5 per 8.
Ini maaf ya Pak Dwi salah dalam menuliskan, jadi harusnya 5/8. Oke, kemudian lanjut ke nomor 3. 4/5 dikali 2,5. Nah, di sini ada pecahan campuran. Nah, kalau ada pecahan campuran, maka nanti kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan. Ini ya, 2 dikali 2, kemudian ditambah 1. Jadi ini dikalikan, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Sehingga kita peroleh nanti 4/5 dikali 5/2. Jadi 5/2 itu adalah bentuk pecahan biasa dari 2,5. Kemudian tinggal kita kalikan, 4 kita kali 5 itu hasilnya adalah 20. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Sehingga kita peroleh pecahan 20/10. Nah, pecahan 20/10 ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 10. Pembilang bagi 10, penyebut dibagi 10. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2/1. Nah, 2/1 itu sama saja dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 2. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4. 32/5 dikali 21/4. Nah, ini pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya berarti harus kita ubah terlebih dahulu kedua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Jadi 5 dikali 3 itu 15, 15 ditambah 2 itu 17. Jadi ini nanti 17/5. Kemudian untuk 2,5-nya 4 dikali 2 itu 8, 8 ditambah 1 9. Jadi 9/4. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi 17/5 kali 9/4. Setelah itu tinggal kita kalikan. Jadi 17 dikali 9 hasilnya adalah 153. Kemudian 5 dikali 4 itu hasilnya adalah 20. Kemudian karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya tinggal kita bagi ya. Kalau kalian tidak bisa, berarti bisa menggunakan pembagian bersusun ya. Nanti 153 dibagi 20 itu dapat berapa, kemudian sisa berapa. Jadi nanti ketika kita bagi hasilnya adalah, jadi dapatnya 7, sisanya adalah 13. Sehingga kita peroleh 7 13/20. Oke, sekarang Pak Dwi lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Ini. Nah, untuk contoh yang kedua tadi ya, yang pertama tadi ya, maaf. Yang pertama tadi itu pengerjaannya sesuai dengan konsep tadi. Jadi pembilang kita kali pembilang, penyebut kita kali penyebut. Nah, untuk contoh yang kedua ini, jadi Pak Dwi berikan cara yang lain ya, supaya kalian nanti bisa memilih ya mana cara yang lebih mudah. Nah, untuk contoh yang kedua ini, jadi nanti cara pengerjaannya adalah dengan disederhanakan terlebih dahulu atau dengan cara dicoret. Nah, perhatikan untuk penyelesaian soal yang pertama ya. Di sini ada 8 dikali 3/4. Kita ubah terlebih dahulu, 8 ini sama aja dengan 8/1. Kemudian dikali 3/4. Oke. Setelah itu, jadi maksud saya tadi ya, disederhanakan dulu, jadi dicoret caranya ya. Nah, cara mencoretnya atau menyederhanakan adalah pembilang dicoret dengan penyebut. Harus seperti itu ya. Jadi atas dicoret dengan bawah. Jadi maksudnya dicoret itu dibagi gitu ya, atau disederhanakan.
Jadi tidak boleh misalnya pembilang dicoret dengan pembilang atau penyebut dicoret dengan penyebut. Nah, dalam hal ini perhatikan pecahan di sini ya. Yang bisa dibagi itu adalah 8 dan 4. Perhatikan ya. Jadi 8 sama 4 kan bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi gitu ya. Oke. Nah, 8 sama 4 ini boleh dicoret karena 8-nya pembilang, 4-nya penyebut. Jadi ingat ya, yang harus diperhatikan, yang boleh dicoret atau boleh disederhanakan itu pembilang dengan penyebut. Tidak boleh pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Jadi harus atas dan bawah gitu ya. Oke. 8 sama 4 ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi. Sama-sama kita bagi 4. Jadi 4 kalau kita bagi 4 hasilnya 1, kemudian 8 kalau kita bagi 4 hasilnya 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, kemudian 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh 6/1. Nah, 6/1 itu sama saja dengan 6. Jadi ini ya. Nah, kelebihan kita memakai cara yang ini itu nanti karena kita menyederhanakan terlebih dahulu, maka hasil perkaliannya nanti itu tidak terlalu besar gitu ya. Sehingga nanti kalian tidak kesulitan dalam menyederhanakan pecahan gitu. Oke, lanjut sekarang penyelesaian yang nomor 2. 7/12 dikali 3/5. Nah, sekarang perhatikan kira-kira yang bisa dicoret yang mana, yang bisa dibagi, yaitu 3 dan 12. Tuh. Nah, 3 dan 12 sama-sama kita bagi 3. Jadi 3-nya kita bagi 3 dapat 1, 12-nya kita bagi 3 dapat 4. Nah, seperti ini. Sehingga kalau sudah tinggal kita kalikan, 7 dikali 1 itu 7, 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Sehingga kita peroleh pecahan 7/20. Nah, jadi kalau pakai cara ini maka nanti hasilnya ini tidak perlu kita sederhanakan lagi ya. Kemudian lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini 5/6 dikali 18/10. Nah, 18/10 itu bisa kita ubah menjadi 18/10. Kemudian yang bisa kita sederhanakan di sini adalah 18 dan 6. Ya. Jadi bisa kita bagi 18 sama 6-nya kita coret. Sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 itu 1, 18 dibagi 6 dapat 3. Kemudian kalau kalian perhatikan 5 sama 10 ini kan juga bisa dicoret ya, atau bisa dibagi. Jadi sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1, kemudian 10 dibagi 5 dapat 2. Kalau sudah tinggal kita kalikan. 1 dikali 3 itu 3, kemudian 1 dikali 2, 2. Sehingga hasilnya 3/2. Karena di sini pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 3/2 itu kalau kita bagi hasilnya dapat 1, sisa 1, untuk pernya tetap ya, per 2. Oke, lanjut sekarang ke contoh nomor 4 ya. Penyelesaiannya perhatikan. 23/11 dikali 13/5 diubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu nanti menjadi 25/11 dikali 8/5. Setelah itu yang bisa dicoret yaitu 25 dan 5. Sama-sama kita bagi dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 itu 1, kemudian 25 dibagi 5 dapat 5. Kalau sudah tinggal kita kalikan. 5 dikali 8 hasilnya adalah 40, 11 dikali 1 hasilnya adalah 11. Sehingga kita peroleh pecahan 40/11. Jika sudah kita karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut ya,
maka kita jadikan pecahan campuran. Nah, 40 kita bagi 11 dapat 3, sisanya 7/11. Jadi hasilnya adalah 37/11. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kerjakan soal berikut di buku tulis kalian. Nah, di sini kalian bebas memilih mau pakai cara yang mana ya. Pakai cara yang kalian pahami, itu ya. Boleh dengan cara langsung dikalikan atau dengan cara dicoret atau disederhanakan terlebih dahulu. Yang jelas, yang harus diperhatikan di sini perintahnya adalah tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana, gitu ya. Jadi hasil akhir harus dalam bentuk pecahan paling sederhana. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang Pak Dwi sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.